makan dengan cara menghisap darah istrinya dengan cara menyusu. Itulah mengapa dikatakan istri dari seorang peliharaan tuyul cenderung akan kurus kering dan sakit-sakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta masyhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku sigar penjalin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini kami akan membahas mengenai beberapa ciri orang yang memelihara tuyul. Lantas bagaimana ciri-cirinya? Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Banyak sekali cara yang ditempuh oleh manusia untuk bisa mengumpulkan kekayaan di dunia ini, baik secara halal ataupun dengan secara haram. Salah satu cara haram untuk mencari kekayaan adalah dengan memakai jasa gaib atau jin, di mana dalam hal ini adalah tuyul. Tuyul merupakan jin berkepala botak dan berukuran setinggi lutut orang dewasa. Mereka suka sekali hidup berkoloni di dekat aliran air ataupun hutan serta pantai-pantai. Tuyul sendiri sebenarnya bersifat netral, namun karena ulah manusia yang memanfaatkan mereka untuk tujuan-tujuan jahat tertentu, maka jadilah tuyul yang seperti kita kenal sekarang, yaitu setan gundul yang suka mencuri uang. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Berikut saya akan paparkan ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Ciri yang pertama adalah memiliki sifat yang pelit dan tidak mau beribadah. Meskipun sudah memiliki banyak harta, orang yang memelihara tuyul biasanya adalah orang yang serakah. Mereka tidak pernah puas dengan uang yang sudah dimiliki dan sama sekali tidak mau berbagi, apalagi bersedekah. Sedekah dan beribadah adalah dua hal yang akan mendatangkan energi keilahian. Jika hal tersebut dilakukan, maka tuyul yang dipelihara akan menjadi tidak betah dan pulang ke tempat asalnya. Hal ini juga berarti pemilik tuyul tersebut sudah melanggar perjanjian dan akan menerima akibatnya. Jalin rahimakumullah. Ciri yang kedua adalah seringkali terlihat berjalan mendekati. Jika Anda amati, orang tersebut biasanya adalah orang yang paling jarang keluar rumah sendiri. Hanya akan keluar rumah pada waktu tertentu saja. Orang tersebut biasanya juga tidak jelas apa dan bagaimana dia bekerja. Ciri yang paling umum bisa Anda amati ketika orang tersebut berjalan. Orang itu akan berjalan dengan sedikit tentengan dan dengan kedua tangan berada di belakang, persis seperti ketika Anda menggendong anak kecil di punggung. Gaya bungkuk dipercaya karena orang tersebut sedang menggendong anaknya yang bukan kasat mata. Mereka biasanya berjalan untuk mencari rumah atau tempat yang akan dijadikan targetnya. Selain digendong, tuyul juga bisa dibawa dengan cara digenggam, sehingga ketika Anda melihat ada orang yang tergenggam tangannya, bahkan sering terlihat tangannya selalu tersembunyi di dalam sakunya, maka mungkin sekali orang tersebut sedang membawa tuyul. Namun kedua hal itu sudah jarang dijumpai lagi saat ini. Selain mudah memancing tuduhan, tuyul zaman sekarang juga sudah lebih canggih. Mereka dibebaskan untuk memilih targetnya, dan sang pemilik hanya perlu diam di rumah dan menjalankan berbagai ritual saja. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Ciri yang ketiga adalah seorang pemilik tuyul tidak memiliki pekerjaan, namun kekayaannya melimpah. Jika Anda melihat orang yang tidak jelas pekerjaannya atau bahkan malah tidak bekerja sama sekali, bisa jadi orang tersebut memelihara tuyul. Apalagi orang tersebut dahulunya hidup serba kekurangan, namun mendadak bisa kaya raya bukan karena mendapat warisan dan lain sebagainya, maka Anda patut waspada. Agar kecurigaan Anda tidak berujung pada fitnah, ada satu cara lagi untuk memastikan, yaitu perhatikan rumah tersebut di waktu tengah malam, terutama ketika sedang gerimis atau sehabis hujan. Kemudian Anda membungkuk dan lihat melalui kedua celah paha Anda. Jika penghuni rumah itu memang memiliki pesugihan tuyul, maka Anda akan melihat tuyul yang sedang bermain hujan di depan rumah tersebut. Karena seperti anak kecil, mereka akan lebih dulu bermain daripada melakukan tugasnya.
Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Ciri yang keempat adalah jika orang tersebut adalah seorang yang sudah menikah, maka istrinya akan terlihat kurus dan pucat, bahkan sering sakit-sakitan. Bukan hanya mempelai, suami istri saja yang bisa memiliki tuyul. Seorang pria lajang juga bisa memiliki pesugihan tuyul. Lantas, bagaimana cara tuyul menyusui ketika si pemelihara adalah seorang lajang? Menyusu sebenarnya hanyalah simbolik saja. Yang mereka makan sejatinya adalah energi kehidupan, yaitu melalui darah. Tuyul akan menghisap darah pemiliknya melalui bibir atau jempol. Jika pemilik tersebut adalah seorang pria lajang, namun jika pemilik tuyul adalah laki-laki yang sudah menikah, maka tuyul akan meminta makan dengan cara menghisap darah istrinya dengan cara menyusu. Itulah mengapa dikatakan istri dari seorang peliharaan tuyul cenderung akan kurus kering dan sakit-sakitan. Dan bila perjanjian gaib dengan tuyul itu berlangsung lama, maka istri tersebut kemungkinan besar akan cepat meninggal. Sehingga jika Anda mengetahui seorang laki-laki yang beberapa kali menikah, namun beberapa kali itu juga istrinya meninggal dengan cara yang sama, maka bisa jadi orang tersebut memelihara tuyul. Ciri yang kelima adalah seorang pemilik tuyul jika memiliki anak perempuan, maka akan sulit jodohnya. Jika pemilik pesugihan tuyul kebetulan juga memiliki anak gadis, maka anak gadis tersebut juga akan terkena imbasnya. Dengan sulit mendapatkan jodoh atau kekasih tuyul menganggap bahwa anak gadis tersebut juga akan menjadi inangnya suatu saat nanti ketika sang ibu atau istri dari si pemilik tuyul tidak mampu lagi memberinya makanan. Tuyul dengan segala cara dan segala daya magisnya akan menjauhi anak gadis tersebut dari seorang laki-laki untuk menjadi jodohnya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Adapun ciri yang keenam daripada seorang yang memelihara tuyul adalah memiliki ruang pemujaan di dalam rumahnya. Pada zaman dahulu, orang yang memelihara tuyul akan mengecat rumahnya dengan lebih mencolok dibandingkan dengan rumah-rumah di sekelilingnya. Bahkan ada yang sampai memasang bendera dengan warna tertentu. Hal itu bertujuan sebagai penanda agar tuyul peliharaannya tahu di mana tempatnya untuk kembali. Namun, sekali lagi, hal yang demikian akan sangat mencolok dan mengundang perhatian. Karena itulah, sekarang ini sudah jarang dilakukan lagi. Satu hal yang dari dulu hingga sekarang tetap ada, yaitu suatu ruangan di dalam rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk ritual pemujaan kepada tuyul tersebut. Ruangan tersebut selalu tertutup dan gelap serta tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali oleh sang pemilik tuyul. Di dalam ruangan tersebut terdapat berbagai sesajen yang dapat digunakan untuk persembahan seperti bunga, kemenyan, mainan anak-anak, kepiting air tawar, sampai darah ayam cerami. Semuanya tergantung dari jenis tuyul yang dipelihara. Di tempat inilah sang tuyul akan meletakkan uang yang sudah dicurinya, biasanya di atas sebuah wadah atau di dalam besek yang sudah disediakan. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Ciri yang ketujuh adalah ketika makan tidak pernah dihabiskan, tuyul dikatakan juga sangat senang memakan saripati daripada sisa-sisa makanan pemiliknya. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa hal tersebut sebenarnya adalah salah satu bentuk penyatuan energi saja. Apa yang dirasakan oleh tuyul akan dirasakan pula oleh pemiliknya. Sehingga apabila Anda menangkap tuyul dan menyiksanya, maka kedua belah pihak akan merasakan hal yang sama. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan agar supaya kita tetap waspada terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih saudaraku Sigar Penjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim.